Jaga terus persatuan Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung bersama dengan pakar komunikasi politik sekaligus pendiri CEO Voxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago. Bang Panggi, Assalamualaikum, selamat malam. Halo Bang Panggi. Ya, selamat malam Bang. Lagi di mobil, nyetir nggak ini? Enggak, ini lagi ada. Lagi iya. di Padang ini, lagi jalan darat. Oh, lagi di Padang. Wah, kapan-kapan saya juga pengen ke Padang, Bang Panggi. Bang, itu loh. Tapi kalau Pak Jokowi sering ke Padang suaranya nggak ada. Ya. Ngomong-ngomong Bang Panggi, itu loh Pak Budi Ari sudah minta maaf barusan. Di endingnya beliau bilang jaga terus persatuan Indonesia. Nah itu tentang statement sebelumnya ketika di samping Pak Jokowi, selaras atau gimana Bang Panggi? Ya namanya orang usaha membela diri ya boleh-boleh aja lah ya. Nggak ada masalah, yang namanya usaha gitu. Setiap orang kan punya usaha untuk mengklarifikasi kan. Tetapi publik tentu akan melihat secara alamiah gitu, objektifnya. Itulah isi hatinya, itulah yang saya bilang dari awal, hati-hati mengasuh geng Solo. Karena mereka sudah pernah mengkhianati Prabowo Bu Megawati. Jadi sebenarnya bagi Pak Prabowo sudah sinyal ini bahwa mereka tuh nggak main-main gitu. Mereka serius. Termasuk buzzernya, termasuk gerakan-gerakan politiknya itu nggak main-main, serius. Jadi saya dari awal, saya termasuk orang yang dari dulu dianggap difitnah itu provokator. Dianggap tidak mau Jokowi Prabowo bersatu gitu. Saya sudah bilang bahwa berhati-hati mengasuh geng Solo gitu. Karena mereka belum sampai Gibran menjadi presiden, mereka tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti ngapain? Ya memastikan Gibran menjadi presiden. Oh begitu. Tapi tadi Pak Budi Ari bilang dalam klarifikasinya ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ini analisa pribadinya Bang Panggi. Ya itu secara objektifnya di sampingnya ada Jokowi, masa nggak dilibatkan Jokowi di sana? Harusnya Jokowinya mah bilang dong, oh jangan begitu kamu Budi Ari, ngomong kamu sembarangan, baru itu benar. Ya senyum-senyum dia diam-diam begitu tuh, diam-diam memang menghanyutkan itu. Diam-diam menghanyutkan. Ya kalau saya ada di samping Pak Jokowi, saya pasti bilang, kamu ngomong nggak boleh begitu. Kita harus dukung pemerintahan ini, karena kita itu satu paket dong, Mas Ari Budi. Kok kamu makin tolol gitu loh. Kamu pernah jadi menteri loh, masa kamu nggak mau sukses 5 tahun pemerintahan ini gitu. Tapi coba kita... Beliau yang mendesak-desak supaya dipercepat gitu. Makanya semakin banyak aksi-aksi besok ini makin masif, mereka happy kok ini situasi ini. Jadi persatuan itu hanya gimmick kok. Mereka ingin kudeta kok ini. Waduh, gimana maksudnya aksi besok itu justru ada pihak yang happy termasuk yang disampaikan Pak Budi nih, begitu? Ya terlepas ini kan nggak bisa kita buktikan. Nanti saya disuruh cari bukti, saya berenang dulu kemana cari buktinya. Tapi waspada aja, hati-hati gitu. Karena dia pernah mengkhianati Prabowo. Mengkhianati ya, Bu Mega pun pernah dikhianati kan. Baik, Bang Panggi, mari kita coba telah dulu apa yang disampaikan. Saya sih ya ini juga masih mikir-mikir ya dengan yang disampaikan Pak Budi Ari ya. Katanya kan begini ya, saya sudah bilang ke Bapak atau Pak Jokowi, insting saya ini lebih cepat dari 2029. Kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap nggak? Kan gitu ya. Ini apa maknanya? Ya artinya sudah tinggal menunggu durian runtuh. Momentumnya pas. Yang dekat-dekat kan saya udah bilang, nggak jauh-jauh dari Jokowi siapa? Yang nggak jauh-jauh dari Presiden Prabowo ya wakilnya lah. Nggak mungkin kita lah yang nggak jauh-jauh dari mereka kan. Ya bagaimanapun sejarah sudah mencatat. Ketika presiden terlalu terkena tekanan, ya kemudian jatuh, yang dapat durian runtuhnya ya wakil presidennya. Baik waktu ketika Soeharto yang naik Habibie, ya kan? Itu sejarah, bentangan empiris sejarah kita. Ketika peristiwa 98, termasuk ketika Gus Dur, Bu Mega yang naik kan. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu mereka harus siap. Itu maksudnya Budi Ari, kalau ada Prabowo misalnya jatuh di tengah jalan karena tekanan ekonomi, politik, dan stabilitas politik, kita harus siap nih gitu loh. Infrastruktur dan suprastruktur politik kita harus siap.
Kalau pemaknaannya itu kita harus siap-siap meskipun 2029, tapi percepatannya itu adalah mempersiapkannya yang dari sekarang supaya 2029-nya. Nggak ada bahasa-bahasa tafsir itu, udah ada lagi, udah jelas itu kudeta itu. Ada tafsir ada situ. Apa kita di sini kita orang Sumatera ini nggak usah bahas terlalu melayang-layang gitu kayak bersayap itu, biar orang Solo aja yang bersayap, kita nggak usah. Hati-hati aja Presiden Prabowo, itu aja, waspada. Yang menarik, Freddy Alex Damanik ini sempat kalau kata netizen nyapuin ya, ini sempat mengatakan bahwa itu dipotong, videonya dipotong, tidak utuh begitu. Berarti kalau utuh mungkin beda kali Bang Pangi maknanya. Iya, namanya orang membela diri nggak apa-apa, tapi hati-hati aja, waspada. Mau clipper itu mau ke siapapun dipotong clipper mau apapun ya maknanya nggak berubah kan. Kewaspadaan dari. Karena bilang gini, waspada aja, itu aja. Jangan bilang gimana Bang? Iya, karena memang buzzer yang menyerang Presiden Prabowo ini udah nggak masuk akal sih menurut saya gitu. Hilang semua prestasi kinerja beliau, program beliau, hanya karena buzzer ini. Nah, buzzer ini bagian dari mana saya kan nggak bisa buktikan. Kalau misalnya saya bilang dari awal bahwa barang selundupan ini juga terlalu banyak di pemerintahan Prabowo ini, nggak loyal, justru ingin merusak dari dalam gitu, sehingga orang nggak puas dengan kinerja Presiden Prabowo, dan itu terbukti hari ini. Approval ratingnya Presiden Prabowo itu rendah. Presiden Prabowo yang kalau menurut saya, kalau ilmu politik itu, kalau Machiavellian itu nggak boleh ada sisa ruang kekuasaan, itu nggak boleh disisakan, sisa lama itu harus ditutup semua aksesnya gitu, karena kalau ada sisa ruang kekuasaan lama itu ruang kekuasaan lama dia akan membentuk kekuatan baru, itu akan mengancam kekuasaan inti gitu. Jadi memang harus digergaji semua aja, maksudnya kalau enggak ya berarti tidak ada sebenarnya tuduhan itu. Jadi ya udah, Presiden Prabowo santai aja menghadapi itu. Sebenarnya Presiden Prabowo nggak usah khawatir ya, sepanjang beliau itu bekerja untuk rakyat, mengembirakan hati rakyat, programnya langsung berdampak dirasakan masyarakat. Dia berada di tengah-tengah rakyat, membela jeroan selera rakyat, menjaga perasaan dan menjaga perut rakyat gitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti, termasuk statement-statement Budi Ari ini. Ini rame loh Bang Pangi, ini netizen di media sosial pada nanya nih, apa mungkin berarti pernyataan Pak Budi Ari itu kudeta? Bang Pangi? Wah, sinyal kita tidak lanjut ya, nge-freeze sepertinya ya. Baik. Itu adalah kalau tadi Pak Budi Ari juga punya analisa. Baik, Pak Bang Pangi, halo Bang. Iya ya, siap. Ya, putus tadi Bang. Ini loh Bang Pangi, di netizen ini loh, banyak yang nanya, akhirnya rame di media sosial, banyak yang pro kontra. Jadi beneran nih, apa yang disampaikan Pak Budi Ari itu merupakan kudeta? Tanda tanya. Ya udahlah, nggak usah didengar semuanya, intinya empirik objektifnya begitu, yang alamiah aja. Apa yang diomongin itu yang faktanya, orang mengkonfirmasi. Orang pintar-pintar kok sekarang. Orang juga bisa merasionalisasikan empirik, logika berpikir itu kan bisa diatur semua. Intinya itulah hatinya, itulah faktanya. Karena itu bocor aja itu. Kalau bocor nggak begitu, capek jadi pemadam kebakaran sekarang, capek itu. Ini kan juga akhirnya relawan pro Pak Prabowo juga kan beberapa bereaksi ya Bang Pangi ya. Apakah mulai ada perpecahan atau karena sudah ada ucapan kekecewaan terhadap hal tersebut? Apakah artinya ada mulai keretakan di situ? Dibalik aja deh, seandainya presidennya Gibran, Prabowo jadi wakil presiden, gimana perasaannya digituin gitu aja sih. Di situ ada bapaknya lagi, ada Ari Budi lagi kan. Ngomong kayak begitu, gimana perasaannya jadi presiden digituin orang? Harusnya kan dia bantah waktu Ari Budi ngomong gitu, ya nggak bisa begitu ngomongnya, nggak boleh. Kita ini satu paket kok, gitu. Harus saling mendukung. Kalau ada aksi demonstrasi jangan ada yang bahagia, ada yang mendongkrak presiden, jangan ada yang menikmati durian runtuh di situ, happy banget gitu. Jadi harus saling mendukung lah, loyal lah bersama-sama gitu. Selesai lah, nanti bertarung lagi 2029. Ini reguler, ini periodik. Ini legitimasi yang sah dipilih rakyat kan. Jadi menurut saya
Baik, Bang Apa Pangi, yang dilakukan? masih berhubungan dengan apa yang saya tanya tadi ya. Kita simak ini Bang Pangi, pernyataan relawan pendukung Presiden Prabowo yang mengecam pernyataan Budi Ari. Kita simak dulu. Kami Rampas Setia 08 di seluruh Indonesia, pernyataan Budi Ari kami kecam. Itu tidak pantas. Emang dia siapa? Dia apa yang telah diperbuatnya untuk bangsa dan negara? Sedangkan Pak Presiden sekarang lagi membenahi semua bencana-bencana alam, dia turun ke daerah. Sedangkan Budi Ari, dia hanya kekuasaan. Baik, Bang Pangi, ini kan mau bagaimanapun beberapa kali Pak Presiden kerap mempertunjukkan beliau masih harmonis dan juga masih bersama dengan Pak Wapres hari ini begitu. Nah, dengan videonya Budi Ari, kemudian ada relawan yang kecewa, ini akan berpengaruhkah di pusat nih, Bang Pangi? Budi tekan tokoh persatuan ya, dia orang yang tidak mendukung perpecahan. Beliau ingin ada semua dirangkul sama beliau. Pak Prabowo itu kan orangnya, mazhabnya itu adalah keindonesiaan, merah putih, merangkul semua lawan politik. Nah problemnya ada pengkhianat, itu menjadi masalah. Bibit pengkhianat itu ada di geng-geng ini sekarang, geng lama ini. Itu tantangannya Pak Prabowo di situ. Kadang-kadang karena kepolosan beliau dimanfaatkan, digunakan, dipakai. Ketika ada aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan pemerintah pusat, adakah benang merahnya dengan berita yang lagi hangat sekarang? Iya, kalau soal itu beliau bilang ya intinya sih makin masif, semakin banyak demonstrasi, pasti ada yang bahagia, ada yang senang gitu. Artinya akan lebih dipercepat pemilunya lebih dari sebelum 2000. Jadi kan dia bilang kita tidak boleh berpikir konvensional kan. Sebelum 2009 pun ini udah, jangan-jangan tahun depan dia udah yakin jatuh ini gitu, udah siap-siap gitu loh. Apa yang perlu kita siapkan gitu loh, siap nggak kita memimpin nih, kan itu aja. Jadi nggak perlu lagi tafsiran lah, ini kayak Buya Hamka kita jadinya nih, bahasa orang udah kayak gitu masa ditafsiran lagi. Udah jelas itu mau kudeta. Makanya kalau mau kudeta begitu disiapkan kuda-kudanya oleh Pak Prabowo, hati-hati, tetapi nggak boleh juga menggergaji mereka gitu. Pilihkan aja, nanti akan kelihatan mana yang asli, mana yang enggak, mana yang loyal, mana yang berkhianat gitu. Karena apa? Karena memang Presiden Prabowo ini terlalu banyak mempercaya orang-orang lama ini, kesetiaan loyalitasnya ganda ini. Saya bilang kekuasaan itu nggak boleh, loyalitasnya harus tunggal, harus ke Prabowo semua, nggak boleh ada masih madam. Saya dibilang orang yang provokator, nggak suka Prabowo bersatu dengan Jokowi. Cuma kan sekarang yang berkuasa itu Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kan pernah bilang, saya dulu nggak recokin orang loh sedang berkuasa gitu, nggak ada yang ganggu loh gitu. Nah sekarang masih ada aja yang datang ke Solo sana menghadap, apa yang mau dihadap gitu. Saya heran. Pembantu presidennya Prabowo itu, mereka menteri itu pembantu presiden, tapi ya udahlah. Saya pikir nggak perlu disalahkan mereka. Yang penting Pak Prabowo waspada aja, itu aja sih intinya. Karena bibit itu ada. Tapi Pak Presiden kan juga main ke Solo. Pak Presiden juga ketika 17 Agustus kemarin juga mengundang Pak Jokowi. Mungkin menteri-menterinya ingin ikut seperti pemimpinnya? Karena ada orang melihatkan terancam kemudian membela diri, nggak ada Mas. Justru ancaman itu nggak boleh diperlihatkan. Gitu. Kalau orang terancam bahaya lah. Gitu. Jadi setiap orang yang terancam itu nggak akan mau melihatkan dia terancam. Justru kalau ancaman membuat kekuasaannya terganggu kan. Jadi saya bilang justru kadang-kadang polos, lugu, pura-pura bodoh. Nah, itu justru bahaya gitu. Kalau udah terancam orang lebih hati-hati Mas gitu. Jadi artinya kalau disuruh cari bukti nggak akan ketemu, buktinya susah. Nanti kita harus telusuri dulu tuh buzzer-buzzer dana dari mana, anggaran siapa, apa kepentingannya, apakah betul bela rakyat atau itu bela kepentingan kelompok golongan tertentu, kita kan nggak tahu. Ya kerja kita nggak digaji negara untuk mentelusuri itu gitu. Intelijen aja lah yang memastikan itu ada apa, gerakan apa ini, apakah alamiah atau sistematis itu. Nah, tetapi intinya saya bilang Pak Prabowo nggak usah itu hantu-hantu aja. Yang penting berbuat untuk rakyat. Pastikan BPJS itu gratis, token listrik itu digratiskan, ya kan? Kalau enggak subsidi ditambah, pertamax itu diturunkan lagi harganya, pupuk dimurahkan, itu aja. Kemudian rumah-rumah disubsidi ditambah lagi, renovasi sekolah dinaikkan, kemudian itu guru dinaikkan gajinya, grosir dinaikkan gajinya, kemudian pengusaha dibantu pajaknya diturunkan, jangan terlalu membebani rakyat. Nah, itu aja. Terus semua layanan dasar itu diperbaiki.
transfer ke daerah itu jangan tidak adil ke daerah gitu. Pusat berlaku adil terhadap daerah. Terus Pak Prabowo berbuat senangkan hati rakyat, gembirakan hati rakyat, buat kebijakan yang nggak pelit, bantu rakyat. Ini subsidi pelit, pertalit mau dibatasi pakai desil-desil, kan menyusahkan rakyat. Minyak goreng itu disubsidi, minyak goreng kita disubsidi, gitu-gitu aja sih Mas, gembira hati rakyat gitu. Jadi orang demo tuh nggak penting sebenarnya diurus, ngaman nggak penting diurus, apalagi Budi Ari nggak penting diurus. Kalau kita, tapi kan problemnya menterinya banyak yang nggak pro rakyat, hobinya naikin harga. Ini kalau pertalit ini yang dipakai dibatasi lagi, pajak kontrakan mau dibuat kan kacau. Orang aja di negara lain pajak aja mau dikurangi 30%. Daya beli itu naik, hati rakyat itu gerakan aja hati rakyat. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti oleh Presiden Prabowo sepanjang beliau membela kepentingan rakyat itu. Kemarin sempat viral. Karena itu problemnya sekarang. Kemarin juga sempat viral desil 10 gajinya 3 juta di media sosial tuh. Iya, bayangkan loh Mas. Dulu PIB tiba-tiba ditutup, diblokir, orang sakit mau berobat loh gitu. Terus kan tidak boleh seperti itu negara gitu. Datanya salah. Nanti pakai desil. Itu orang-orang, banyak juga orang yang tiba-tiba punya rumah pakai lantainya bagus ya. Tiba-tiba mereka jatuh miskin pun juga ada. Ada di PHK tapi rumahnya bagus, ada juga dianggap kaya. Padahal dia pantas anaknya dapat beasiswa, nggak dapat beasiswa karena masuk dari desil 1 ke desil. Kan misalnya di kampung saya dia punya tambang emas, tiba-tiba di tambang emas tuh mendapat, bisa dia bangun rumah. Jadi desil 1 geser ke desil 10. Akhirnya anaknya mau kuliah, tambangnya udah habis. Nah, nggak dapat beasiswa karena dianggap desil 10, dianggap mampu, orang kaya gitu. Ada juga orang di jalan ini mobilnya bagus, rumahnya bagus, di PHK, nggak ada penghasilan. Negara udah stop semua subsidi untuknya. Hal-hal yang begitu aja, ini persoalan perut ini. Hati-hati Presiden Prabowo dengan perut. Jadi nggak ada kudeta-kudeta tuh nggak ada. Nggak perlu ditakuti. Yang penting pro rakyat jangan susah, itu aja. Gembirakan hati rakyat, jaga perasaan rakyat, itu aja. Buat kebijakan. Nah, pecat menteri-menteri yang hobinya naikin harga, otaknya nggak ada, kacau otaknya, hobinya naikin harga aja. Kalau berhitung beri subsidi pelit sama rakyat, udah ngapain ngurus-urus Ari Budi ini diurus itu. Jadi presiden jangan pernah takut rakyat meninggalkannya karena presiden nggak sendiri, asalkan dia pro rakyat dengan programnya gitu. Ledak, menyala itu. Oke, mantap kesimpulannya. Terima kasih Bang Pangi, sehat selalu, hati-hati di jalan Bang Pangi. Nanti saya mau ke Padang lah ya, nanti saya hubungin ya Bang. Selamat malam, Assalamualaikum.